Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlia Cahaya Prasita dengan NIM 858345107. Saya dari Fakultas Pendidikan dan Ilmu Keguruan UPBJJ Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Di sini saya akan presentasikan hasil tugas saya, yaitu tugas 2 mata kuliah Filsafat Ilmu. Mari disimak videonya. Filsafat ilmu memiliki peran penting dalam mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmian, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu membantu pendidikan memiliki dasar pemikiran yang jelas mengenai hakikat manusia, tujuan pendidikan, dan cara memperoleh pengetahuan yang benar. Dengan adanya filsafat ilmu pendidikan tidak hanya dipandang sebagai kegiatan mengajar semata, tetapi juga sebagai ilmu yang memiliki landasan ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Filsafat ilmu mengawasi agar pendidikan tetap berjalan sesuai nilai kemanusiaan, moral, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, filsafat ilmu juga memperkuat keilmiahan pendidikan melalui kajian logis, kritis, dan sistematis terhadap teori maupun praktik pendidikan, sehingga pendidikan dapat terus berkembang sesuai kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Pendidikan yang bermakna dan bernilai juga turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu karena pendidikan tidak hanya berfokus pada transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter, moral, dan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Pendidikan yang memberikan pengalaman belajar bermakna akan melahirkan pemikiran-pemikiran baru yang menjadi bahan kajian filsafat ilmu. Melalui proses pendidikan, manusia belajar mempertanyakan berbagai fenomena, mencari kebenaran, dan menemukan solusi terhadap masalah kehidupan. Dari sinilah filsafat ilmu berkembang karena adanya proses refleksi dan pemikiran mendalam terhadap ilmu pengetahuan dan kehidupan manusia. Dengan demikian, hubungan antara pendidikan dan filsafat ilmu saling berkaitan serta saling memperkuat satu sama lain. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis. Mengapa demikian? Karena memiliki 3 kajian utama, yaitu yang pertama ontologi, yang kedua ada epistemologi, dan yang ketiga ada aksiologi. Ketiga ini yang dapat digunakan untuk membedah persoalan-persoalan pendidikan secara mendalam. Yang pertama ada ontologi. Ontologi membahas tentang hakikat atau objek yang dipelajari dalam pendidikan, misalnya hakikat peserta didik, guru, dan tujuan pendidikan. Yang kedua ada epistemologi. Epistemologi membahas bagaimana cara memperoleh pengetahuan yang benar dalam pendidikan, seperti metode pembelajaran, penelitian pendidikan, dan proses berpikir ilmiah. Sedangkan aksiologi membahas nilai dan manfaat ilmu pendidikan bagi kehidupan manusia. Ketiga aspek ini membantu para pendidik dan pengambil kebijakan untuk memahami masalah pendidikan secara lebih kritis. Tidak hanya melihat hasil akhirnya, tetapi juga memahami proses, tujuan, dan nilai yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, filsafat ilmu menjadi alat penting dalam menganalisis berbagai persoalan pendidikan secara menyeluruh. Contoh konkretnya, penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan dapat dilihat pada penyusunan kurikulum, kebijakan pendidikan, dan proses pembelajaran di sekolah. Dalam kurikulum, filsafat ilmu digunakan untuk menentukan tujuan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan masyarakat. Misalnya, pada kurikulum Merdeka yang menekankan pembelajaran aktif, kreativitas, dan pengembangan karakter siswa. Dari sisi epistemologi,
Guru menggunakan berbagai metode pembelajaran seperti diskusi, proyek, dan pembelajaran berbasis masalah agar siswa memperoleh pengetahuan melalui pengalaman langsung. Dari sisi aksiologi, pendidikan diarahkan agar ilmu yang dipelajari dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari dan membentuk karakter yang baik. Dalam kebijakan pendidikan, filsafat ilmu juga digunakan sebagai dasar dalam menentukan arah pendidikan nasional agar tetap sesuai dengan nilai budaya, moral, dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Dengan demikian, penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan sangat penting untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas, bermakna, dan sesuai perkembangan zaman. Referensi yang saya sampaikan tadi saya ambil dari buku modul filsafat ilmu, dan selebihnya saya mencari referensi dari sumber internet lainnya. Terima kasih apabila dari awal sampai akhir saya menyampaikan banyak kurangnya, banyak salah katanya. Saya mohon maaf karena di sini saya juga masih belajar. Dimohon pengertiannya. Saya tutup presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.